Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulikram Geni dengan NIM 9314222259. Dan saya Alifa Naura Amin dengan NIM 9314222056. Pembahasan yang pertama ialah pengertian tentang manajemen sumber daya manusia. Menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan, karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi, sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Materi selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selanjutnya, proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, persediaan tenaga kerja sekarang. Kedua, kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang. Ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Empat, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Materi selanjutnya ialah tugas dan tanggung jawab manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat. Yang kedua, menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawannya. Yang ketiga, melakukan pelayanan karyawan. Yang keempat, memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan, seperti kesempatan yang sama pada karyawan atau apabila terjadi pelecehan seksual. Yang kelima, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung, mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru. Yang keenam, mengenai isu-isu ketenaga kerjaan seperti memindikasikan pertikaian dan mengarahkan prosedur kedisiplinan. Selanjutnya, dalam manajemen bisnis dan sumber daya manusia dibutuhkan perekrutan tenaga kerja. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Kunci utamanya menciptakan sumber daya manusia yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development karyawan, karena tidaklah mudah untuk mencari karyawan yang berkualitas. Selanjutnya, pemilihan tenaga kerja. Pemilihan tenaga kerja, mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Kemudian pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja atau biasa disebut karyawan merupakan kegiatan yang memberikan atau menambah pengetahuan guna meningkatkan kualitas, kinerja, serta mengurangi kesalahan dalam melakukan pekerjaan oleh karyawan. Pengembangan karyawan sendiri berfokus pada penyiapan diri karyawan untuk menguasai suatu keahlian baru karena akan diberikan jenis pekerjaan yang berbeda dan biasanya memiliki tanggung jawab yang lebih berat. Selanjutnya, pemeliharaan tenaga kerja. Pemeliharaan karyawan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif guna mencapai tujuan perusahaan, sehingga keamanan, keselamatan, dan kesehatan karyawan sangat perlu mendapatkan pemeliharaan yang sebaik-baiknya. Terakhir, pemutusan tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja atau biasa dikenal dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok 8 tentang manajemen bisnis dan sumber daya manusia. Saya harap teman-teman sekalian dapat memahami dan bisa menangkap apa yang kami beritahukan kepada teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.